Berikutnya adalah juga harus memahami tentang kearifan lokal. Ternyata Menteri Pendidikan dan juga ikut serta dalam menentangani ini Menteri Agama beserta Menteri Dalam Negeri dalam hal ini. Oleh karena itu, saya meminta kepada pimpinan untuk bisa menjelaskan. Setelah itu, sekonyong-konyong ketika saya sedang menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan apa yang terjadi di dapil saya, dan itu juga sudah viral, karena ini berkaitan dengan dapil saya harus menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap SKB 3 Menteri. Kalau dikalkulasikan di antara keduanya itu, berarti kewajiban saya, hak saya untuk berbicara itu sebetulnya ada yang dipotong sekitar 32 detik. Itulah yang menyakitkan hati pada masyarakat. Berhenti di situ. Ya. Ketemu lagi dalam BCLers, Bang Charles Law, BCL, di channel langgam.id, channel inspiratif, partisipatif. Lagi ngomong tiba-tiba mic mati. Pasti tidak mengenakan sekali. Kalau persoalan teknis oke, mati lampu misalnya. Tapi sengaja dimatikan. Enggak. Peristiwa ini cukup viral beberapa waktu lalu. Dan ini bukan kejadian pertama di gedung parlemen yang terhormat. Udah kejadian kedua kalau tidak salah saya. Dulu pada saat pembahasan paripurna pembahasan undang-undang Omnibus Law. Lalu yang kemarin seorang anggota parlemen yang berasal dari Sumatera Barat, Bapak Guspardi Gaus, mengalami peristiwa yang sama. Bersama saya sudah hadir Bapak Guspardi Gaus, anggota DPR RI dari fraksi PAN, daerah pemilihan 2. Terima kasih Pak sudah hadir di acara BCL Bang Charles Law. Ini bicara seputar hukum Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buka? Saya lupa ucap salam. Mohon maaf. Ya kita buka aja Pak ya karena sudah sesuai dengan protokol kesehatan. BCL semua hadirin yang berbahagia, saya ingin menggali sedikit sepak terjang beliau ya sebagai salah seorang anggota parlemen. Dan mungkin acara ini bagian dari akuntabilitas publik dari seorang anggota parlemennya Pak ya. Kita undang beliau. Ini kita orang Sumbar nih Pak, terutama ingin tahu itu kenapa sampai mic-nya mati Pak, atau dimatikan? Karena saya baca Undang-Undang Dasar loh Pak. Ya, saya kutip aja supaya tidak salah. Pasal 20A ayat 3 ini hak konstitusional. Dan kalau dilanggar itu serius loh, bukan sekedar pelanggaran tata tertib atau pelanggaran undang-undang, tapi pelanggaran hak konstitusional. Pasal 20A ayat 3, selain hak diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar, setiap anggota DPR itu mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Bahkan diduga melakukan pelanggaran hukum pun ketika sedang melaksanakan tugas-tugasnya itu Pak. Saya ingat dulu ada anggota DPR yang kemudian dalam tanda petik ya mengucapkan kata-kata yang kemudian kurang pantas karena ada hak imunitasnya. Jadi dalam konteks mengkritik ya, ada kata, kita ingat waktu itu viral juga ya. Karena begitu emosional dalam kritik sehingga keluar kata-kata tidak pantas karena ada hak imunitas. Tapi saya tidak ingin memaknai negatif karena hak imunitas itu untuk menjaga anggota dewan supaya mereka itu berani dan leluasa menyuarakan, karena parlemen itu parle ya Pak ya. Berbicara. Tapi kalau sudah bicaranya sudah dibatasi, gimana cerita Pak? Ya. Gimana Pak Guspardi? Ya, terima kasih Bung Abang ya. BCL Pak. Ya, BCL. Panggil Abang. Bukan Bung Bang. Durhaka saya kalau dipanggil. Saya tentu merasa terhormat bisa ikut dan diundang dalam BCL ini. Dan tentu saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Karena bahagian daripada mentransformasi informasi terkini. Dan memberikan tugas-tugas DPR juga Pak. Dan memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat sehingga bisa mendapatkan informasi secara utuh kepada yang bersangkutan. Karena saya sendiri yang
Betul. mengalami. Dan saya tentu menjaga reputasi saya, kredibilitas tentang apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, dan apa yang saya lakukan. Tidak saya tambah-tambah dalam rangka menaikkan citra dan lain sebagainya. Itu terjauh dari... Kalau citra udah naik juga Pak. Bagi yang tahu beliau nanti tidak bisa. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kejadian itu pada tanggal 10 Februari 2021 bertepatan pada hari Rabu. Kalau tidak salah jamnya itu saya ingat sekitar jam 16 sore. Di mana ketika itu banyak agenda-agenda yang diselesaikan sesuai aturan dan tata tertib di DPR RI itu. Memang di paripurna itu diberikan kesempatan kepada anggota DPR untuk menyampaikan aspirasinya. Baik aspirasi itu langsung dia terima dari orang yang mengeluhkan atau beliau mencari dan lain sebagainya dari berbagai media. Dan saya memanfaatkan waktu ketika itu. Sebetulnya pada masa Pak Kapolri dilantik, saya juga sudah siap-siap mau bertanya ketika itu. Tetapi ketika acara selesai, biasanya kan ada rentang waktu yang diberikan kepada anggota DPR untuk menyampaikan aspirasinya itu. Ternyata ketika itu mic pada padam. Sehingga semua mic, Pak? Semua mic. Oh. Jadi artinya apa? Momen untuk anggota DPR RI untuk menyampaikan aspirasinya ketika itu ditiadakan. Karena begitu keadaan, saya pasrah dan saya kecewa karena untuk paripurna itu bukan tiap hari, bukan tiap minggu. Itu momen spesial. Momen spesial. Kenapa ranah ini tidak diberikan kesempatan kepada kami-kami? Karena bagaimanapun di sanalah anggota DPR untuk bisa masyarakat mengetahui apa yang dikerjakan, apa yang disuarakan oleh wakilnya. Nah, kebetulan tanggal 10 memang kita harus ligat juga untuk mendaftar. Di meja itu ada mic, kemudian kita pencet, kalau sudah hijau berarti saya sudah terdaftar. Kalau saya tidak salah ketika itu saya orang yang nomor 8 untuk diberikan kesempatan. Dan perlu juga saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa aturan-aturan mengenai untuk menyampaikan aspirasi itu pertama dilaksanakan setelah acara resmi. Kedua harus mendaftarkan diri untuk dan itu sudah diikuti. Sudah diikuti. Yang ketiga waktunya dibatasi hanya 5 menit. Oleh karena itu tentu kita harus piawai dalam menyikapi persoalan itu. Cuman ketika itu kenapa viral persoalan mic dimatikan ketika Gus Pardi Gaus menyampaikan aspirasinya, terkesan masyarakat memang merasa marah, merasa terenyuh karena belum dan tersampaikan. Juga merasa prihatin kenapa belum sampai 5 menit dan siapa yang mematikan. Banyak juga para wartawan yang bertanya kepada saya. Saya tidak mengurangi dan menambahkan tentang apa yang saya alami. Sebelum saya diberikan kesempatan untuk berbicara, menjelang hampir habis kawan sebelum saya berbicara, saya sudah mempersiapkan video di depan saya. Saya ganjal dengan gelas. Sehingga ketika itu, ketika video saya hidupkan, saya baru dikasih kesempatan untuk bicara ketika hidup itu. Video Bapak? Video saya sendiri. Iya, saya rekam. Saya selalu. Pak Gus Pardi merekam. Merekam lewat video. Nah, bukan merekam pakai video. Jadi wajah saya kelihatan, kemudian mimik dan gaya dan gestur yang saya tampilkan juga terekam. Kemudian kapan saya berbicara menit keberapa juga terekam dan kapan berakhir juga terekam. Jadi saya mungkin untuk dokumentasi ya Pak ya. Saya tidak bicara tentang berapa menit saya bicara. Saya sebetulnya menjadi
menjadikan ini sebagai dokumentasi laporan pertanggungjawaban saya kepada masyarakat bahwa terutama konstituen Sumbar bahwa saya di DPR itu tidak menganut azas yang disampaikan oleh masyarakat pada umumnya. Masyarakat itu mengatakan bahwa pada umumnya anggota dewan itu 5D. hanya 5D yang dia dilakukan sebagai pertama datang, duduk, diam, dengar, duit. Ada yang begitu? Saya yakinkan ada. Dan saya berupaya untuk tidak seperti itu. Nah, kembali kepada yang tadi, saya baru bicara ketika itu pada menit ke-20. Berarti ada kekosongan 20 menit waktu saya yang belum saya manfaatkan. Menit kedua di video itu. Di video kan saya hidupkan sebelum saya bicara. Untuk mengetahui berapa lama menitkah saya berbicara ketika diberikan kesempatan oleh Dasko sebagai pimpinan dewan ketika itu yang memimpin acara. Saya rekam lewat video. Sebelum saya berbicara, Pak Dasko itu memberikan apresiasi dan mengomentari apa yang disampaikan oleh anggota dewan sebelum saya. Saya supaya jangan ada rekaman saya yang terpotong, awal-awal saya sudah melakukan rekaman. Sehingga tidak ada yang terpotong, itu maksud saya. Ternyata ketika itu saya diberikan kesempatan adalah di video itu di menit ke-20 detik. Ke-20 detik. Berarti saya baru memulai bicara itu di detik ke-20. Setelah itu sekonyong-konyong ketika saya sedang menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan apa yang terjadi di dapil saya. Dan itu juga sudah viral. Karena ini berkaitan dengan dapil saya harus menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap SKB 3 Menteri. Jadi kita bicara dulu tentang masalah matinya MIK. Kemudian saya lihat lagi di terakhir saya bicara, MIK mati ketika itu pada 4 menit 48 detik. Berarti 4 menit 48 detik. Belum sampai ke 5 menit. Berarti 4 menit 48 detik berarti ada 12 detik lagi yang harus, kan 48 berarti 62 berapa? 12 detik. 12 detik. Kemudian sisa yang awal tadi kan ada 20 detik yang belum saya kalau dikalkulasikan di antara keduanya itu berarti kewajiban saya, hak saya untuk berbicara itu sebetulnya ada yang dipotong sekitar 32 detik. Karena persoalan itulah menjadi viral, terkesan pimpinan mematikan sebelum masa yang diberikan kepada saya selama 5 menit itu. Itulah yang menyakitkan hati pada masyarakat. Berhenti di situ. Ya. Seperti kok jadi matematis sekali kerja anggota DPR ini. Kok berhitung-hitung menit detik itu bicara itu. Padahal sebenarnya kan bayangan saya begini Pak. Ngomong aja terus. Pimpinan itu kan punya kearifan. Kalau seandainya nggak cocok atau nggak sesuai, dia bisa tegur. Tegur 1 tidak bisa, tegur 2 hentikan kan begitu bisa. Mestinya kan kok tiba-tiba jadi matematis itu Pak. Kita berburu-buru dengan waktu gitu. Gimana ceritanya? Padahal mohon maaf nih Pak, rakyat kan butuh anggota dewan yang banyak bicara gitu. Kerja nggak usah lah, bicara aja karena memang kerjanya bicara gitu. Memang anggota dewan ini tugasnya untuk bicara. Nggak usah bekerja Pak. Karena kerjanya bicara. Nggak, kerjanya itu eksekutif. Yang bekerja itu eksekutif. Tugas kami ini kan ada 3. Pengawasan, anggawasan, legislasi. Jadi memang kalau untuk bekerja, kalau pengen bekerja silakan di eksekutif. Jadi memang ranahnya ini itu diatur di mana itu Pak ketentuan? Jadi saya kan ikut-ikut aja nih. Jadi sebetulnya saya apa yang disampaikan oleh Bang Charles ini, keinginan dan kemauan anggota dewan tentu tidak dibatasi untuk bicara. Tapi karenanya banyaknya anggota dewan yang ingin menyampaikan aspirasinya tentu perlu dibatasi. Itu barangkali.
Tapi di komisi kalau Tapi di kan komisi saya setuju pembatasan itu Pak. Ya. Tapi kan pembatasan itu dengan kearifan lah. Pak. Kan anggota dewan itu juga pasti harus dianggap sebagai orang dewasa Pak. Iya. Ini kan kayak apa lomba cerdas cermat lah, Pak. ya. Ingat cerdas cermat. Pak? Iya, iya. Kita disuruh berpikir kan. Iya. Lewat Ketahuan. 5 detik, waktu habis. Gitu. Ya, waktu habis. Jadi memang ini saya juga apa yang disampaikan ini tentu harusnya pimpinan harus arif juga. Saya gini loh Pak, saya khawatir ini jadi presiden Iya. untuk membungkam. Jadi bukan sekedar persoalan teknis. Iya. Ini bisa jadi presiden untuk membungkam suara berbeda. Iya. Atau jadi presiden untuk apa ya? Mengendalikan. Iya, mengendalikan. Karena dulu kan sempat juga ada waktu Fahri Hamzah buru-buru ketok palu ya. Fahri Hamzah atau Fadil saya lupa. Ketok palu revisi undang-undang belum semua dijawab, tahu gitu kan. Iya. Nah yang begitu-begitu sebenarnya kalau jadi presiden tiba-tiba dimatikan segala macam, saya pikir ini perlu dievaluasi di internal DPR, Pak. Ya memang banyak juga para pengamat menyampaikan bahwa di DPR itu istilahnya pimpinan itu ketua. Kan jubir aja. Bukan kepala. Iya, betul. Oleh karena itu Dan dia tidak itu adalah kolektif kolegial. Didahuluan. Dia hanya sebagai mediator. Iya, betul. Corong. Betul. Tetapi kenyataannya karena dia punya Di otoritas. luar negeri kan speaker aja namanya. Speaker, ya. Itulah. Barangkali saya berharap kepada seluruh elemen masyarakat, terutama para akademisi, untuk juga bisa ya ini bagian dari itu Pak. Saya termasuk juga mengkhawatirkan praktik ini. Karena jangan-jangan sampai ini untuk membungkam suara yang berbeda atau mengendalikan anggota dewan. Padahal dulu Iwan Fals kan mengkritik. Bahwa parlemen itu bukan hanya sekedar lagi setuju saja gitu. Iya, betul. Sekarang ada yang tidak setuju malah ingin dimatikan. Jadi ketentuan di konstitusi yang anggota dewan itu punya hak konstitusional untuk menyampaikan usul dan pendapat dibatasi hanya dengan persoalan teknis. Mematikan begitu. Jadi saya kadang-kadang berpikir Pak, jangan-jangan yang berkuasa di DPR itu justru tukang kunci gedung Pak. Kalau begitu logikanya. Tiba-tiba anggota DPR itu mau sidang, tukang kuncinya nggak datang, karena gedungnya dikunci, batal semua sidang akhirnya dari DPR. Jangan-jangan sampai ke sana nanti cara. Kalau begini polanya, Pak. Harusnya kan hal-hal yang bersifat strategis teknis begitu kan, ya nggak usah lucu Pak jadinya diatur lah ya. Saya malah usul kalau ini dilakukan menjadi presiden, ini harus dibawa ke forum yang lebih terhormat, MKD Pak. Saya dulu pelanggaran kode etik kalau bagi saya di Komisi 2 pernah juga mengalami itu. Tidak usah saya sebutkan nama pimpinan yang mematikan mic saya. Saya terbiasa. Saya rapat-rapat, diskusi-diskusi di seminar-seminar, pertemuan-pertemuan. Bagi saya itu bukan merupakan kewajiban tetapi hobi. Bukan tugas. Jadi sehingga saya selalu tiap ada RDP, RDPU. Ini orang yang sudah matang di parlemen ya. Pak Agus Pardi ini luar biasa di DPRD provinsi 3 periode ya Pak. 3 periode pernah jadi pimpinan. Sampai ke pernah pimpinan juga. Jadi bukan politisi kacangan, politisi yang betul-betul meniti dari bawah dan paham betul ya. Makanya kemudian di DPRD pernah ngalami yang begini Pak. Apa? Dimatikan begini. Nggak ada. Jadi saya ingin mengatakan jangan sok kuasa lah pimpinan DPR itu. Karena DPRD Sumbar, DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota paling banyak kan 100. Kalau kami DPR RI itu jumlahnya 575 orang. Karena keberadaban bagi saya Pak, keberadaban parlemen itu ya di kualitas anggota dewannya dalam menyampaikan pendapat. Iya, betul. Di situ kan ada akuntabilitas publik juga. Begitu dia ngomong itu gak berkualitas. Dia kan juga ngukur diri Pak. Iyalah. Jadi hargai dong orang yang sudah mau bicara itu gak mudah gitu loh. Bahkan karena kata Pak Agus Pardi saya dengar-dengar kan dulu pernah ada survei Kompas. Dia pernah catat itu anggota dewan yang gak pernah bersuara sama sekali. Iya betul. Justrunya itu yang ditegur oleh pimpinan. Udah datang gak bicara. Bukan yang bicara dimatikan. Ini mematikan itu kan juga sama dengan teguran. Kamu ini jangan bicara lagi. Nah, itu. Seolah-olah salah Pak. Itu hukuman itu Pak. Betul. Itu kan atas ini. Nah, ke substansi Pak. Oke, siap. Pak Agus Pardi kan di Komisi 2. Bidang pemerintahan. Mungkin karena dianggap bukan bidangnya Pak Agus Pardi atau apa. Atau memang bagi saya ketika paripurna nggak ada kebatasan komisi ya Pak ya untuk bicara aspirasi. Kalau di komisi tentu sesuai dengan tupoksi. Waktu paripurna itu? Kalau di sana kita bicara bebas, anggota DPR. Enggak, saya nanti takut tersinggung pula anggota komisi lain yang kemudian komisi 10 kalau nggak salah saya. Kalaupun seandainya tersinggung, berandai-andai,
Masih ada kompetensi saya. Oke. Kenapa? Atau justru Pak Gus Pardi yang marah sama mereka? Karena saya menyuarakan aspirasi masyarakat di mana saya dipilih, konstituen. Komentar saya ketika itu kan begitu. Jadi ini yang Ini penting. kejadian itu terjadi Anggota parlemen itu juga jangan menjebakkan diri dalam bungkus-bungkus komisi itu Pak ya. Meskipun dia komisi 2, tapi pada satu ketika ya dia harus bicara segala hal sebagai anggota parlemen itu Pak ya. Jadi Bang Charles silakan Searching. dilihat di Google Gus Pardi Gaus berita. Berita saya tuh bukan hanya yang berkaitan dengan Ya. Komisi 2. Oke. Anggota dewan ini kalau dia cerdas, kalau seandainya hal itu berkaitan yang bukan bidang tugas komisinya, tampilkan kita sebagai anggota fraksi. Kalau sebagai anggota fraksi, dia boleh bicara tentang apa saja. Tidak ada batasan, kecuali kita mengatasnamakan komisi, lalu bicara tentang komisi lain. Nah ini tips juga nih Bapak Ibu anggota dewan dimanapun berada, mulai dari pusat sampai daerah, jangan terkotak-kotak juga dengan komisi atau alat kelengkapan itu, karena memang sejatinya kan beliau tuh wakil rakyat ya. Iya. Siapapun, jadi ini bukan komisi saya, silakan tanya ke komisi itu. Justru ini kan jadi tantangan juga bagi komisi yang ngurus masalah yang disuarakan oleh Pak Gus Pardi kok malah nggak bersuara. Jadi persoalan SKB 3 Menteri ini kan persoalan pendidikan. Betul, komisi 10 bukan 10 itu 9. 9 ya. Bukan di komisi 2. Betul. Tetapi kejadiannya kan di Sumbar. Oke. Sumbar itu adalah dapil saya. Bukan Pak, SKB ini untuk wilayah Indonesia. Pemicunya di Sumbar. Pemicunya iya, SKB-nya artinya leading sektornya kan Departemen Pendidikan. Agama juga. Kemudian untuk membackup ini lalu dimintakanlah. Saya bisa kasih ke Pak Gus Pardi dasar Komisi 2 ada Tito, Menteri Dalam SKB Negeri. 3 Menteri itu ada Mendagri di sana. Legitimate Pak Gus Pardi. Saya tidak bicara tentang itu. Oke. Saya kenapa? Komentar saya bukan karena saya katakan bahwa saya berada di Komisi 2 dan Pak Tito juga ikut menandatangani sehingga saya bicara, tidak itu. Karena kejadian ini adalah di dapil saya dan ini aspirasi masyarakat saya dan itu harus saya ungkapkan di forum yang berbahagia ini. Clear ya? Jadi artinya menurut saya untuk mensiasati kita bicara di paripurna, apakah di kabupaten, kota, provinsi atau pusat, kalau seandainya apa yang kita sampaikan itu bukanlah berkaitan dengan komisi di mana kita ditugaskan, pandai-pandailah mensiasati. Caranya apa? Saya Gus Pardi Gaus dari fraksi Partai Amanat Nasional, apapun yang dibicarakan lintas komisi tidak ada persoalan. Legitimate ya? Dari komisinya SKB 3 Menteri ada Mendagri, Mendikbud sama Menak. Itu komisi 2. Komisi 2 bidang pemerintahan. Mendagri. Iya. Boleh lah Pak Gus Pardi ngomong. Iya. Tambah dari fraksi juga boleh. Dapilnya Dapil Sumbar sebagai pemicu. Jadi tiga alasan yang menyebabkan kenapa saya bisa. Nah Pak Gus Pardi, saya mau tanya nih, kalau konstelasi di daerah kita sama tahu lah. Masyarakat Sumbar sebagai besar bereaksi dan menyayangkan, bahkan mengkritik, MUI juga mengkritik keras. Bahkan salah satu kepala daerah menyatakan menolak untuk menerapkan SKB. Sekarang di konstelasi di nasional ya Pak. Kira-kira seperti apa sih? Termasuk misalnya sikap fraksi PAN sendiri lah. Atau fraksi-fraksi terhadap SKB ini kan kebijakannya kan nasional kan. Jadi setelah saya mendengungkan tentang aspirasi masyarakat Sumatera Barat tentang masalah SKB 3 Menteri, ini untung juga saya menyampaikan itu. Sehingga menjadi viral dan itu sudah menasional. Banyak juga kabupaten kota provinsi lain yang menyikapi, termasuk diantaranya Riau. Baik ketua komitenya, Dewan Adat Melayunya kalau ketua komitenya dan lain sebagainya, MUI-nya juga. Dan kita syukuri dan alhamdulillah kita tentu juga mengucapkan terima kasih kepada MUI pusat. Bukan personal. MUI ya. MUI-nya di mana yang menandatangani itu adalah Ketua Umum MUI yang beliau itu karena awalnya jubir juga beda pendapatnya. Ya, makanya kan ada viral juga berita jubir MUI NU dan Muhammadiyah mendukung SKB. Lalu saya viralkan juga pernyataan Pak Narabas. Saya viralkan juga pernyataan resmi dari MUI. Ini sekarang ini untuk memviralkan sesuatu itu kan gampang saja untuk melegitimate terhadap apa yang dia inginkan.
Saya punya grup namanya Alumni Win Ciputat. Mungkin ada orang yang apa yang saya ungkapkan tidak sesuai dengan keinginan, lalu dia mendukung SKB 3 Menteri, lalu diviralkan, disampaikan ke situ, di-share berita bahwa NU dan Muhammadiyah mendukung tentang SKB 3 Menteri. Saya keluarkan pula pernyataan Pak Nur Abbas. Saya keluarkan pula pernyataan MUI secara institusi. Yang ditandatangani oleh ketua. Yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderalnya. Kalau itu bukan perbedaan pendapat lagi, tetapi itu sudah institusi yang bicara, di mana MUI itu adalah kumpulan dari ormas-ormas Islam, dan itu pernyataan dan pendapatnya itu jelas-jelas menyatakan bahwa SKB itu beliau kritisi, malah minta direvisi. Kalau memang tidak akan dibatalkan, paling tidak tambah satu pasal yang berkaitan terhadap anak didik yang beragama Islam diwajibkan untuk memakai jilbab. Itu tegas MUI terhadap persoalan SKB 3 Menteri itu. Berarti di tingkat pusat juga sudah mulai? Sudah mulai. Fraksi-fraksi lain gimana Pak? Kemarin saya baca juga ada dari P3. Ada P3 mendukung apa pernyataan Pak Ketua Umum. Malah minta kepada Menteri agar Menteri menyikapi saran dan pendapatnya. Tapi ada juga nih Pak, saya baca salah satu anggota P3, Ibu Nur Hayati Manuarfa merespon pernyataan dari Pak Wali Kota Pariaman. Sumbar bukan daerah khusus katanya. Sehingga ya harus menerima SKB itu dan mendorong untuk memberi sanksi kepada kepala daerah. Yang beliau itu teman saya, sama-sama satu komisi dengan saya. Jadi mungkin beliau tidak memahami secara utuh terhadap SKB dan juga tidak memahami perkembangan yang terjadi. Saya baca dari beritanya memang komentarnya kayaknya belum pas. Padahal Wakil Ketua Umumnya bicara menyikapi apa yang dikeluarkan oleh MUI Pusat dan meminta kepada Menteri Pendidikan agar mengikuti, agar mengakomodir harapan dan keinginan daripada MUI. Itu jelas. Kapasitasnya adalah Wakil Ketua MPR. Beliau berada di Komisi 3 dan dia adalah Wakil Ketua Umum. Tentu punya Pak Asrul. Ya, tentu beliau lebih punya kapasitas. Dan saya yakin Pak Asrul kan teman lama Pak Agus juga. Ya makanya saya nggak sebutkan namanya tadi.